Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ASDRD ingin memperkenalkan diri. Nama saya Zakir Latifan Makarim dengan NIM 120 140 240. Lalu Saya Denny Prayoga Stan Halim, NIM 120140012. Saya Muhammad Rizky Fariza Gusti dengan NIM 120140071. Saya Kevin Syahadrayato dengan NIM 120 140 174. Saya Emal Pamirpan dengan NIM 120 140206. Saya Syakira Feros Putri, NIM 120140217. Saya Irwanto Yezekiel Syotang dengan NIM 120140227. kami ingin mempresentasikan tentang binary tree. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan fungsi dari search pada binary tree. Nah, fungsi search tree ini merupakan fungsi dengan tipe boolean. Jadi dia memiliki nilai kembalian true atau false yang memiliki parameter di sini binary P dan info type X. Fungsi search tree ini akan mengembalikan nilai true jika salah satu node dari pohon P memiliki nilai X. Nah, fungsi ini memiliki algoritma seperti rekursif ya, jadi dia memiliki basis dan recurrence. Basisnya ini ketika nilai dari fungsi is3mt itu bernilai true. Nah, fungsi is3mt sendiri merupakan fungsi yang akan mengembalikan nilai true jika P sama dengan nil. P di sini adalah pohonnya atau tree-nya. Jadi jika pohon pada binary itu bernilai nil, dia akan mengalami basis atau berhenti perulangannya. Kemudian jika tidak, dia akan memasuki ke fase recurrence-nya, yaitu pertama akan mengecek apabila akar P atau info P itu bernilai X atau sama dengan X, maka fungsi search tree ini akan mengembalikan nilai true. Jika tidak juga, fungsinya akan menjalankan rekursif gitu, dia akan memanggil fungsinya sendiri, yaitu pertama itu memanggil fungsi search tree namun dengan parameter left P atau subpohon sebelah kirinya dan nilainya tetap X, atau search tree dengan subpohon sebelah kanan. Nah, atau di sini sendiri, jadi jika salah satu dari rekursif ini akan mengembalikan nilai true, maka nilai dari search tree ini akan bernilai true walaupun yang lainnya kebanyakan false, seperti itu. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal di sini saya memiliki fungsi search tree T dan mencari karakter dari E kan ada di sebelah sini ya. Jadi yang pertama dilakukan itu dia mengecek nih apabila A ini is3mt apa tidak. Ternyata kan tidak, karena dia memiliki elemen A dan subpohon kiri dan kanan kan, yaitu B dan C. Nah, karena itu dia akan mengecek apakah itu A sama dengan X atau bukan. Nah, X di sini kan E. Ternyata kan enggak. Karena enggak, dia akan menjalankan nih fungsi search tree yang left. Dia akan ngecek ini B-nya ini akan ngecek yang sub pohon sebelah kiri. Nah, pada B ini dia akan kembali ke atas. Jadi dia akan ngecek B itu is3mt apa tidak gitu kan. Karena B bukan is3mt, karena dia memiliki elemen B dan subpohon kiri dan kanan, maka dia akan mengecek B itu sama dengan E apa tidak. Seperti itu. Karena tidak, dia akan menjalankan lagi fungsi rekursifnya, yaitu mengambil sub search tree dari subpohon kiri. Kemudian dia akan dicek lagi, karena tidak sesuai, maka dia akan menjalankan fungsi lagi nih. Jadi di sini sebenarnya ada fungsi lagi. D ini akan mengecek fungsi left lagi, fungsi search left. Karena ini bernilai nil gini, maka fungsi left tree yang ini akan berhenti. Kemudian dia akan menjalankan D terus mencari yang kanan. Nah, karena yang kanan ini juga nil, karena dia itu is3mt, karena dia nggak ada pohonnya, karena nggak ada elemen, maka dia bernilai nil. Dan dia akan kembali ke atas ke B. Lalu di B ini kan baru ngejalanin yang search tree yang left nih.
maka dia akan menjalani search tree yang right. Kemudian dicek nih, ini is empty apa enggak. Ternyata kan enggak, karena dia masih memiliki elemen Kemudian akan dicek ini bernilai X apa enggak. Ternyata kan sama kan, sama dengan karena sama maka ini akan berhenti gitu kan. Nah, dia nggak akan ngejalanin fungsi ini, memanggil lagi search tree left dan right, karena dia sudah berhenti di posisi true-nya. Nah, kalau udah kelar, fungsi ini tetap akan berjalan. Dia berjalan mencari yang balik ke A, yaitu yang search tree right, walaupun sudah diketahui ini ada pada pohonnya. Tapi dia tetap mengecek. Kenapa tetap mengecek? Karena fungsi ini akan berhenti jika kondisi basisnya itu is tree empty bernilai benar, ya kan? Nah, maka dia akan jalan lagi nih, cek search tree C. Karena ini C tidak sesuai, maka dia akan ngejalanin lagi yang left. Kan C ini masih ada juga nih, sudah kosong. Nah, karena ini nil, maka dia akan berhenti gitu kan. Selesai di sini. Terus dia akan ngejalin yang right. Yang right itu kan yang F. F juga tidak sesuai kan. Maka dia akan ngejalin lagi yang left sama yang right. Karena yang left-nya juga nil, berhenti gitu kan. Yang ini juga berhenti. Maka karena tadi ada satu fungsi yang bernilai true di sini, maka fungsi dari search tree ini akan bernilai true. Seperti itu. Nah, kemudian ini contoh kedua ya, buat info tab yang integer. Nah, jadi kan di sini ada fungsinya kan. Jadi ini search tree T sama 54 kan. Pertama dicek dulu nih di 20. 20 ini is tree empty apa enggak gitu. Karena enggak, karena dia memiliki elemen 20 dan subpohon kiri dan kanan, maka dia akan ngejalanin ini. Sama, dicek lagi 20 itu sama dengan 54 apa enggak. Ternyata kan tidak. Karena dia ngejalanin ini subtree yang left. Ngejalanin yang left. Terus dicek 12-nya. 12 ini enggak juga. Terus ngejalanin ini lagi. 12 kan enggak sama dengan 54. Maka dia jalanin yang ini. Bukan. Dicek lagi yang left. 6 sama dengan 54 enggak? Kan enggak. Kan dijalin lagi nih fungsi yang left sama fungsi yang left. Nah, di yang left ini kan dia is tree empty nih, kosong subpohonnya. Maka dia akan bernilai nil. Gitu. Kemudian yang ini juga subpohon kanan, karena dia udah selesai yang kiri, berhenti, maka dia akan nilaiin yang kanan. Gitu. Yang kanan juga nil. Gitu kan? Jadinya berhenti. Lalu balik ke atas. Nah, yang 12 ini juga sama. 12 itu yang right-nya bernilai nil. Maka fungsi yang ini udah berhenti. Balik lagi ke atas. Nah, ke atas selanjutnya dia menjalani fungsi yang right ini. Nah, 54. 54 ini kan bernilai sama dengan X kan. 54. Kan X selesai. Nah, karena ini sudah return true, yang fungsi ininya di bawah ini tidak akan dilakukan di sini. Ini nggak akan dicek sebelah sininya. Jadi sudah berhenti sampai sini. Nah, karena sudah ada fungsi yang sudah bernilai true, maka nilai dari return ini semua nih, nilai dari return ini semua itu akan bernilai true. Jadi fungsi search ini dia akan mengembalikan nilai true. Seperti itu. Cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah. Baik, saya akan menjelaskan tentang right-skewed binary tree. Di dalam PPT yang telah dikasih oleh Pak Rajiv, kita bisa lihat right-skewed binary tree atau yang di dalam subprogram ditulis dengan is_skew_right, termasuk dalam tipe boolean, itu digunakan untuk mengirimkan nilai true jika P adalah pohon condong kanan. Pohon kosong adalah pohon condong kanan. Sebelum kita masuk ke right-skewed binary tree sendiri, kita harus mengenal skewed binary tree. Skewed binary tree sendiri adalah tree yang didominasi oleh banyaknya cabang, baik di bagian kiri maupun kanan. Di dalam skewed binary tree, semua node hanya mempunyai satu cabang atau tidak mempunyai cabang sama sekali. Dalam skewed binary tree sendiri, terdapat dua jenis cabang, yaitu jika cabang
ke kanan, maka dia merupakan right skew binary tree. Jika dia didominasi ke kiri, maka ia termasuk left skewed binary tree. Selanjutnya untuk right skewed binary tree. Right skewed binary tree sendiri adalah jika semua node memiliki cabang ke kanan atau tidak sama sekali, maka ia bisa disebut right skewed binary tree. Dalam pohon ini, semua cabang di sisi kiri tetap bernilai 0. Maka jika kita lihat dalam tree ini sendiri, yang termasuk right skewed binary tree adalah node A, C, dan F. Karena dengan syarat skewed binary tree sendiri itu adalah mempunyai satu cabang atau tidak mempunyai cabang sama sekali, maka A mempunyai cabang ke C dan ke F. Maka yang ini disebut right skewed binary tree. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang skew left atau left skew binary tree. Pengertian skew left yaitu mengirimkan true jika P adalah condong kiri. Pohon kosong adalah pohon condong kiri. Dan menurut Gibbs itu merupakan pohon biner miring di mana semua node memiliki anak kiri atau tidak ada sama sekali. Dan ini adalah pohon yang didominasi sisi kiri. Semua anak yang tepat tetap sebagai node. Sebagai bentukannya yaitu yang terdapat dalam gambar ini, yang merupakan skew left yaitu bagian A, B, dan D. Itu merupakan skew left. Sedangkan yang bukan yaitu A, B, E itu bukan merupakan skew left. Lalu A, C, F itu juga bukan skew left. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi level. Fungsi level ini digunakan untuk mencari level yang mengandung data yang dicari dalam bentuk X. Nah, fungsi level ini menggunakan fungsi rekursif dengan memanggil fungsi levelnya lagi untuk menambahkan nilai levelnya itu tersebut. Jadi, selanjutnya fungsi level ini juga menggunakan search tree. Fungsi search tree ini untuk mencari nilai X-nya itu ada di dalam tree tersebut. Setelah itu, ini adalah fungsi search tree yang digunakan. Nah, berikut ini adalah contoh dari fungsi level. Pertama, jika kita mencari nilai, contohnya kita mencari nilai 9, maka fungsi level akan mengecek apakah pertama ini 15 ini sama dengan 9. Nah, karena 15 ini tidak sama dengan nilai 9, maka digunakan fungsi if untuk mengecek apakah nilai 9 itu ada di node kiri atau ada di node kiri. Jika salah, maka akan dicek di kanan. Tapi karena node 9 ini ada di bagian kiri, maka fungsinya itu diterima dan akan lanjut ke kiri. Setelah itu akan ditambahkan lagi, akan digunakan fungsi level lagi untuk mengecek apakah 13 ini termasuk nilai 9 yang dicari. Nah, karena bukan juga, maka akan dicari lagi dengan fungsi yang barusan tadi, search tree, untuk mengecek apakah di kiri ini termasuk 9. Ada nilai 9. Nah, makanya karena ada nilai 9, maka akan digunakan lagi fungsi level untuk mengecek apakah 9 ini termasuk angka 9. Karena 9 ini termasuk angka 9, maka nilai yang dikembalikan oleh fungsi level ini adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 sesuai dengan fungsi rekursif yang digunakan level itu. Jadi 1 dari 15, 1 dari 13, dan 1 sampai 9. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi binary tree dengan sub materinya yaitu del daun atau del daun. Di sini kita ketahui sendiri, del daun dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan search tree dan search daun. Pertama, kita void del daunnya, bind tree dengan pointer P. Di sini gunanya pointer untuk bisa memanggil nilai yang telah ditunjuk atau digunakan nantinya. Kemudian info type X,
Nah, di sini P tidak kosong. Minimum ada satu daun bernilai X. Dan semua daun bernilai X dihapus dari P. Di sini kamusnya menggunakan ADR not pedal atau this not pedal, kemudian algoritmanya menggunakan percabangan. Nah, sini if jika tree mempunyai satu elemen, maka akar P belum tentu X. Nah, di sini akar P sama dengan X, pedalnya pointer P, maka P-nya bernilai nil. Kemudian else, maka dia akan do nothing kalau akar P bukan X. Kemudian if search tree left, jika pencariannya tree-nya berada di sebelah kiri, maka X belum tentu di daun karena ini menggunakan search tree. Nah, maka delete daunnya akan sebelah kiri. Dan juga jika search tree-nya sebelah kanan, maka X juga belum tentu di daun. Nah, maka delete daunnya akan di sebelah kanan. Kemudian delete daun versi 2 yaitu pakai search down, sama menggunakan kamus juga sama, algoritmanya tapi berbeda. Di sini jika tree satu elemen, basis akar P pasti X. Kalau di sini belum tentu X, di sini pasti X. Maka pedalnya sama dengan pointer P, maka P juga akan bernilai nil. Nah, else recurrence. Kemudian if is under left, jika katanya sebelah kiri ini jika P memiliki percabangan di sebelah kiri, maka delete daunnya akan juga sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, jika P memiliki percabangan sebelah kanan, maka delete daunnya akan sebelah kanan. Nah, F is binary search down left, maka delete daunnya juga akan di sebelah kiri. Kalau kita search daunnya di sebelah kanan, maka delete daunnya di sebelah kanan. Perbedaannya adalah kalau di search tree ini X belum tentu di daun. Nah, kalau di sini kita udah ketahui kalau X sudah pasti di daun karena kita akan melakukan delete dari daun. Kalau ini dari tree. Nah, seperti itu. Kita langsung masuk ke penerapannya. Nah, di sini. Nah, di sini kalau kita menggunakan search tree, kan kita menghapus daun itu bernilai X dihapus dari P. Maka kita akan cari sesuatu yang bernilai X. Apakah di tree atau di daun? Maksudnya apakah kita akan melakukan di daun. Nah, di sini kalau kita ketahui bahwa di sini adalah leaf node-nya. Nah, di tree belum tentu X berada di sebelah sini. Di sini atau di sini. Nah, bisa saja kalau kita ingin menghapus daunnya itu dari tree, misalnya kita dari sini, dia kemungkinan ada di sini, kalau enggak di sini. Dia akan seperti itu. Artinya belum tentu nilai X berada di daun. Atau bisa juga kalau nilainya di C, dia langsung di sini. Kalau berada di sebelah kiri atau kanannya ini. Nah, baik, kita langsung masuk ke daun. Search down jika if is under left. Nah, baik, jika if is under left. Nah, jika daun sebelah kiri ini memiliki cabang di sebelah kiri, maka dia akan delete daun sebelah kiri. Begitu juga di sini. Kalau dia memiliki cabang daun sebelah kanan, dia juga akan mendelete sebelah kanan. Jadi seperti itu. Jadi cukup sekian, saya Malfami Irfan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syakira Feros Putri akan menjelaskan fungsi dari matrix daun. Di sini yang pertama itu ada fungsi utama, yaitu Putri akan menjelaskan daun yang mengambil parameter daun P dari binary tree.
Di sini pertama-tama kita akan mengecek menggunakan percabangan untuk mengecek apakah tidak. Jika tree kosong, maka dia akan mereturn langsung untuk mengecek apakah nilai kosong. Selanjutnya apabila tree itu tidak kosong, maka dia akan mereturn makelist daun mengecek apakah rekursif dari fungsi makelist daun. Selanjutnya kosong adalah fungsi dari list makelist daun rek, yaitu fungsi ini mengambil parameter map dari binary tree. Fungsi sini kita juga akan mengecek menggunakan percabangan. Jika mengambil tree hanya merupakan satu elemen, maka ia akan menggunakan console, nil. Nah, konsol akar ini adalah konsol ini mengembalikan sebuah list dengan satu elemen. Jadi dia akan mereturn akar, nol. Selanjutnya apabila tree tidak satu elemen, maka dia akan melakukan percabangan lagi. Akar, dia akan mengecek menggunakan is under left. Is under left ini mengecek apakah P hanya memiliki cabang di sebelah kiri. Apabila P hanya memiliki cabang di sebelah kiri, maka dia akan mereturn makelist daun rek, itu mereturn left-nya. Left, maka dia akan mereturn daun sebelah kiri. Selanjutnya jika is on right, atau maka dia akan apabila daun hanya memiliki cabang sebelah kanan, P hanya memiliki cabang sebelah kanan, dia akan return makelist daun rek sebelah kanan. Daun hanya memiliki cabang yang hanya sebelah kanan saja. Selanjutnya apabila tidak keduanya atau memiliki kedua cabangnya, maka dia akan mengambil bila tidak keduanya atau yaitu dari LL dan LR. Nah, LL ini maka dia akan memasuki bila tidak keduanya atau dari LL daun rek sebelah kiri. Nah, untuk LR ini untuk makelist daun rek sebelah kiri. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan dari LL daun rek sebelah kiri. LL tidak sama dengan 0 dan LR tidak sama dengan 0, maka kita akan memberikan concat. Nah, concat ini untuk menyatukan kedua cabang yang ada di kedua concat ini untuk menyatukan LL dan LR ini, kedua cabang ini. Jadi LR ini akan daun di sebelah kiri dan LR akan menyimpan LL dan LR. Nah, apabila LL ini sama dengan 0 dan LR ini sama dengan 0, maka dia akan mereturn nilai nil. Jadi dia akan nilai L ini sama dengan nah, untuk visualisasinya sendiri nanti akan dijelaskan oleh nil. Jadi dia akan Ezekiel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan Cek. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Syakira tentang makelist daun. Di makelist daun ini dikatakan bahwa jika P adalah pohon kosong, maka menghasilkan list kosong. Namun, jika P bukan pohon kosong, maka menghasilkan list yang elemennya adalah semua daun pohon P jika bahwa semua alokasi list berhasil. Di sini saya sudah membuat suatu node P yang terdiri dari elemennya ada beberapa elemen. Di sini saya ada 6 elemen di dalam satu node P. Selanjutnya kita masuk ke dalam kondisi if, di mana kondisi if ini dikatakan bahwa jika is tree empty, jika tree-nya kosong, maka dia akan return null. Namun di sini saya node saya lebih dari beberapa elemen, maka dia kondisi ini dilewatkan, maka akan masuk ke dalam kondisi else, di mana ini return makelist daun rek P. Kita lihat di sini soal ini. Di sini dikatakan bahwa hasil dari makelist daun ini nanti akan mengembalikan sebuah linked list
yang isinya semua daun yang ada dalam P. Nah, daun itu merupakan suatu node yang paling bawah atau node yang tidak memiliki cabang-cabang. Sini bisa kita lihat bahwa node itu terdiri dari daun-daun itu terdiri dari D, E, dan juga F. Atau maka ini termasuk ke dalam daun-daun node P. Selanjutnya, selanjutnya itu masuk ke bagian netlist daun rek, di mana di netlist daun rek ini dikatakan bahwa P bukan pohon kosong. Di sini kita bisa lihat bahwa P ini bukanlah pohon kosong. Dan di sini dikatakan kembali menghasilkan list yang elemennya adalah semua daun pohon P jika semua alokasi list berhasil. Daun terkirim menjadi elemen paling awal dari list, diikuti elemen kanan, dan seterusnya. Kita langsung masuk saja ke dalam kondisi. Yang pertama kondisi if, di mana if dikatakan jika is tree one element. Di sini dikatakan bahwa jika kondisi dari elemen itu cuma satu, namun di sini kita lihat kembali elemen di sini terdiri dari lebih dari beberapa elemen. Maka di sini dikatakan tidak berhasil. Kita lanjut ke dalam. Di sini kita lihat di mana else ini memiliki if kembali. Di if-nya dikatakan bahwa is unit left. Jika memiliki satu cabang di sebelah kiri, maka dia akan melihat netlist daun rek left P. Kita lihat if, dan jika if is unit left ini tidak ada, dilanjutkan dengan is unit. Cuman di dalam node P saya ini terdiri dari beberapa elemen di left ini, maka if is unit left dan is unit right ini bisa dikatakan false, dan dilanjutkan ke dalam else, di mana else selanjutnya itu memiliki variabel list LL dan LR. Right, kita lihat di sini bahwa di sini ada LL dan RR. Ini LL, ini LR. Seperti itu. Itulah tadi penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil presentasi yang telah kami tujukan kepada Bapak dan teman-teman. Mohon maaf sekiranya kami memiliki kesalahan atau ada kekurangan, dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.